Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ceko Purnomo. Di sini saya akan menjelaskan basic fotografi. Mari kita belajar bersama-sama untuk basic fotografi ini. Oke, ini foto-foto saya. Foto saya yang kiri saat di Cikante dan yang kanan di Bromo. Oke, lanjut. Untuk belajar basic fotografi, kita harus mengetahui apa arti fotografi. Fotos itu cahaya, grafos itu gambar. Ini dari bahasa Yunani yang artinya fotografi itu melukis cahaya. Kenapa ada cahaya? Cahaya itu menurut saya sangat penting. Sangat-sangat penting untuk semua genre fotografi. Cahaya ini sangat penting. Human interest, landscape fotografi, model, strip, dan lain-lain itu sangat perlu cahaya. Cahaya ini berperan penting pada fotografi. Misal, saat foto landscape, itu kalau misalnya langit kurang bagus, itu kurang enak dilihat, kurang asik untuk mendapatkan momen yang pas, apalagi kalau butuh role untuk foto model misal. Untuk foto model perlu cahaya, lighting yang pas untuk mendapatkan dramatis. Street, street juga perlu cahaya. Semua genre dalam fotografi membutuhkan fotos cahaya. Oke, lanjut. Untuk belajar basic fotografi ini, kita harus memahami mode-mode dalam kamera kita. Kita harus memahami kamera kita itu seperti apa. Oke, yang pertama itu ada mode manual. Ini nanti yang akan kita pelajari di segitiga exposure. Yang selain itu adalah mode otomatis. Yang auto ini mode otomatis, ada aperture priority, ada shutter speed priority, dan terakhir program mode. Oke, kita akan jelaskan satu persatu yang mode otomatisnya. Yang pertama adalah aperture, yaitu mode ini memberikan keluasan untuk mengatur aperturnya, bukaan lensa yang diinginkan. Sisanya kamera akan mengatur berdasarkan kondisi cahaya. Lanjut yaitu shutter. Shutter speed mode ini yaitu memberikan keluasan untuk mengatur berapa shutter speed. Sisanya kamera akan mengatur semuanya berdasarkan kondisi cahaya di lapangan. Dan yang terakhir ini adalah program mode. Di sini nih program mode ini kamera kita itu mengatur aperture dan shutter speed. Dan itu tergantung pada lapangannya. Kalau misalnya mengatur aperture di angka yang besar atau bukan kecil, shutter speed diarahkan di angka yang lumayan cepat, itu untuk pencahayaan yang cukup. Kalau yang cahaya kurang, itu otomatis aperture-nya di angka kecil dan shutter speed-nya akan tetap. Nah, exposure ini kita pergi ke exposure. Kita mendalami apa itu segitiga exposure untuk mengetahui mode manual pada kamera kita masing-masing. Exposure apa sih? Kemampuan kamera untuk mengumpulkan cahaya yang masuk dan diterima oleh sensor. Oke, ini yang namanya segitiga exposure. Kita harus memadukan antara ISO, shutter speed, dan aperture supaya mendapatkan value exposure yang pas. Kita harus tahu dulu apa itu ISO. ISO itu ukuran berapa sensitif sensor kamera terhadap cahaya. Jadi kalau misalnya ISO-nya itu gede, semakin sensitif sensor kamera itu. Tapi semakin banyak noise, itu kekurangan. Aperture. Aperture itu seberapa besar lensa terbuka saat foto diambil. Jadi semakin bukaannya besar, itu angkanya yang kecil, itu lensa itu terbuka itu sangat besar dan cahaya yang masuk itu sangat banyak. Dan itu membuat cahaya lebih banyak. Nah, kalau misalnya bukannya kecil, cahaya yang diberikan itu kecil, tapi itu berhubungan sama deep of field. Jadi seberapa bokeh. Kalau misalnya f2,8 itu
apa namanya, kalau lagi f1,8 itu semakin bokeh. Tapi bokehnya itu ada jaraknya, jarak di profilnya. Nanti ada kita pelajarin tentang apa itu di profil. Nah, terus lanjut shutter speed. Shutter speed itu seberapa rentang waktu jendela kamera sensor itu terbuka. Shutter speed itu seberapa rentang waktu sensor itu terbuka. Semakin lama, itu shutter speed cahaya yang didapat itu semakin banyak. Jadi cahaya yang didapat itu semakin 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 cepat, itu cahaya yang didapat itu dikit tapi mendapatkan momen yang cepat. Jadi kalau misalnya main semakin lama itu main long exposure, dan kalau misalnya semakin cepat kita main photo sport, main human interest yang menggunakan mendapatkan momen yang pas, misalnya kayak gitu untuk mendapatkan shutter speed yang pas. Nah, ini ketiga ini harus dipadukan bagaimana supaya mendapatkan value exposure yang pas. Nah, ini nih, ini nih yang tadi yang sudah saya jelaskan, semakin isunya semakin kecil, semakin cahaya yang didapatkan tuh semakin dikit, tapi noise-nya semakin minim. Kalau isunya semakin besar, cahaya yang didapatkan itu lebih banyak, tapi ini isunya semakin banyak. Nah, kalau ini yang shutter speed-nya cepat, ini mendapatkan momen yang pas. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, mendapatkan momen yang pas, yang cepat juga. Karena rentang jendelanya itu buka secara cepat. Tapi kekurangannya cahayanya dapatkan dikit. Kalau misalnya semakin lama ini seperempat, apalagi kalau 30 detik, itu 30 detik apa jendela itu terbuka, apalagi sampai semenit, sampai 30 menit kalau foto start reel itu cahaya yang didapat itu makanya malam itu kerasa kayak siang itu karena cahaya yang didapat itu banyak. Kita mendapatkan cahaya selama setengah jam misalnya. Pantas saja si foto itu cerah kayak siang hari. Nah, karena karena yang didapat itu juga apa namanya lama, itu jadi bintangnya itu kita foto itu jatuhnya itu ditangkap olehnya. Jadi start geraknya itu kan bintangnya itu gerak. Nah, kalau ini yang aperture. Nah, aperture ini kalau misalnya bukaannya besar atau angkanya kecil, itu cahaya yang didapat itu banyak. Sebaliknya kalau misalnya angkanya besar bukaannya kecil, itu apa cahaya yang didapat itu kecil. Cahaya yang dapat itu dikit. Nah, tapi kalau misalnya bukaannya kecil, yang angkanya ini besar, bukan kecil itu angkanya besar ya. Kalau bukan kecil angkanya besar ini, si si gambar tuh terlihat apa namanya jelas tapi lebih soft. Nah kalau misalnya ini bukaannya besar dan itunya kecil, angkanya itu kecil, itu biasanya buat main bokeh-bokeh. Nah kita harus memahami itu di profil. Jadi kalau misalnya f1,4 itu bokehnya itu berapa meter kayak gitu-gitu. Kayak apa semakin angkanya semakin gede itu semakin nggak apa namanya padat, semakin nggak bokeh gitu misalnya kayak gitu. Jadi kita nanti harus belajar gimana itu mendapatkan profit atau jarak yang pas itu saat mendapatkan pengen main bokeh-bokehan atau main infinity. Nah ini yang seperti yang tadi yang dijelaskan, semakin bokeh cahaya yang didapat semakin banyak, soalnya bukan gede. Ini naik satu stop sampai ini semakin cahayanya semakin terang, ini semakin gelap. Itu. Ini juga yang tadi yang seperti yang saya jelaskan. Kalau misalnya angkanya banyak tuh dapat momen yang cepat, tapi cahaya yang dapat itu kecil, sedikit. Sama kayak ini, ISO juga sama. Jadi semakin ininya semakin bokeh, semakin
gede bukaannya, angkanya kecil, itu semakin bokeh tapi cahaya yang didapat itu banyak. Nah, seperti penjelasan yang tadi. Oke, lanjut ke histogram. Histogram itu representasi grafis dari nilai tonal dari foto Anda. Dengan kata lain, menunjukkan jumlah nada kecerahan. Jadi, mulai dari hitam kecerahan 0% hingga putih 100% kecerahan. Nah, ini dari yang gelap, yang hitam, shadow, sampai yang highlight. Nih, sedikit cahaya itu under exposure, exposure-nya itu under. Yang tadi bilang under exposure itu sedikit cahaya, kalau over exposure itu OE, over exposure. Nah, kalau misalnya untuk editing foto atau main landscape atau main apa itu, kalau misalnya kamera itu lebih baik under daripada over. Kalau over itu susah di benerin highlightnya. Kalau kalau under tinggal diangkat aja shadownya, itu tergantung dari kamera masing-masing. Ini ini histogram yang tadi representasinya dari kalau under exposure itu lebih condong ke kiri, kalau for exposure itu lebih condong ke kanan, kalau perfect exposure itu kayak gunung. Biasanya kayak gunung. Ini misalnya kayak gini. Terus misalnya di sininya ada lagi kayak gunung, lebih lebih condong kayak gunung kalau perfect exposure biasanya. Oke, nah ini yang tadi saya ngomong value exposure, jadi mendapatkan kita exposure yang pas, kita menyeting atau mencocokkan dari ISO berapa, shutter speed berapa, dan aperture berapa supaya mendapatkan value exposure yang diinginkan. Mau value exposure yang under exposure atau yang meteringnya pas atau yang over exposure, kita harus cocok-cocokkan, kita harus apa namanya men-setting bagaimana isu yang cocok, aperture yang pas yang kita inginkan, main bokeh atau kayak gimana, shutternya itu pengen cepet atau pengen main long exposure, kita harus memainkan itu untuk mendapatkan metering yang pas. Oke, terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Tidak ada istilah salah dalam memotret, jadi teruslah memotret. Terima kasih banyak, terus belajar.